Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, IHSG ditutup turun 0,18% ke angka 6.468. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang telah teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham WSKT dan ADI yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Pada perdagangan hari Jumat, WSKT ditutup turun 0,75% ke harga 1.985. Di balik penurunan ini, bandar dan asing terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support di EMA 150. Saham ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Berikutnya saham ADI. ADI ditutup turun 0,30% ke harga 1.660. Pada perdagangan Jumat kemarin, bandar dan asing terlihat melakukan distribusi. Senin depan ADI masih berpeluang melanjutkan penurunannya. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini bisa tunggu di sekitar harga 1.600 sampai 1.620. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP minggu lalu turun lumayan tajam. Bisa kita lihat pada tanggal 25 saham ini turun tajam dan langsung menembus dua supportnya, support di EMA 50 dan 150. Dan setelah turun menembus support di EMA 150, saham ini masih gagal untuk naik kembali menembus garis EMA 150. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, ICBP ditutup naik 0,53% ke harga 9.325. Garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga terlihat asing mulai masuk mengakumulasi saham ini dengan jumlah kecil. Sedangkan dalam satu minggu terakhir bisa kita lihat asing melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada, ICBP masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Tapi bisa kita lihat di sini ada dua resisten kuat di harga 9.500 dan di garis EMA 150-nya di harga 9.750. Selama ICBP masih gagal naik menembus dua resisten ini, maka peluang ICBP untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu ICBP berhasil naik ke atas garis EMA 150 baru mulai entry. Saat ini amati dulu saham ICBP. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham yang di harga atas, sebaiknya cut loss apabila ICBP melanjutkan penurunan dan turun di bawah harga 9.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INTP. Hari Jumat kemarin INTP ditutup bertahan di harga 21.900 dan sempat turun menyentuh harga 21.050 dan naik kembali ke harga asalnya. Garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Bisa kita perhatikan di sini, setelah INTP berhasil break dari resisten di harga 20.100, saham ini sudah mulai uptrend. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin.
Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, bisa kita lihat satu minggu terakhir ini asing terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada saya melihat INTP masih berpeluang untuk turun sementara dalam beberapa hari ke depan. Dengan support berada sekitar harga 21.100 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini bisa memanfaatkan penurunan dalam beberapa hari ke depan untuk buy on weakness. Dan selama saham ini masih bertahan di atas harga 20.000, saham ini masih sangat uptrend untuk jangka menengah. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena garis uptrendnya belum terlihat patah. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Adro pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 0,37% ke harga 1.345. Bisa kita perhatikan di grafik, sejak Adro turun menembus support di garis EMA 50, saham ini sudah mulai downtrend. Dan garis MACD juga bisa kita lihat sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan sangat jelas, bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat, dalam satu minggu terakhir ini asing melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dari data yang ada, saya melihat Adro masih berpeluang melanjutkan penurunan minggu ini dan berpeluang untuk turun menuju support di harga 1.300. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, boleh spekulatif buy apabila saat mendekati atau menyentuh harga 1.300, Adro terlihat rebound. Dan sudah harus take profit apabila saat mendekati garis resisten di EMA 50, Adro mulai turun kembali. Dan jika support di harga 1.300 ini terlewati, maka Adro akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1.200 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila harga 1.300 terlewati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Saham Antam telah beberapa kali saya analisa sebelumnya, dan saya selalu menyarankan untuk tunggu di sekitar garis support kuat di EMA 150 di sekitar harga 865. Bisa kita lihat setelah mendekati garis support EMA 150, saham ini mulai sideways. Dan apabila saham ini mulai berhasil rebound, teman-teman boleh entry. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari Jumat. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat selama 2 minggu ini saat saham ini turun terus, asing malah melakukan akumulasi dalam jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat peluang Antam untuk rebound dalam beberapa hari ke depan masih sangat besar. Tapi untuk konfirmasinya sebaiknya tunggu adanya candle putih yang terbentuk saat mendekati garis supportnya. Dan jika garis support ini terlewati minggu depan, maka Adro akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 800, sekitar daerah sini. Jadi teman-teman mau entry membeli saham ini sebaiknya tunggu adanya konfirmasi rebound baru mulai entry. Melihat asing yang terus mengakumulasi saham ini masih sangat layak untuk diamati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASII. ASII pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 7.325. Bisa kita perhatikan di grafik, 3 minggu terakhir ini ASII bergerak sideways dengan support di harga 7.000 dan resisten berada di harga 7.400.
Jadi setelah mulai downtrend, saat ini saham ini bergerak sideways. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin asing melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat ASI berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan mendekati resisten di MA50 minggu depan. Tapi untuk memastikan bahwa ASI itu mulai uptrend, ASI harus mulai naik di atas garis MA150 baru terkonfirmasi mulai uptrend untuk saat ini. Tapi untuk sekarang ASI masih bergerak sideways. Dan apabila masih gagal menembus resisten di harga 7.400 ini, ASI masih akan melanjutkan penurunan menuju harga 7.000. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan swing trade atau trading jangka pendek, boleh entry apabila ASI berhasil menembus harga 7.400 minggu depan. Dan take profit apabila gagal menembus resisten di harga 7.700 atau di garis EMA 150-nya. Jadi ingat, selama belum berhasil naik di atas garis EMA 150, ASI belum bisa kita bilang mulai uptrend untuk jangka pendek. Saham selanjutnya akan saya analisa adalah saham WG. WG pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 0,50% ke harga 396. Bisa kita perhatikan di sini, saham WG sempat uptrend untuk jangka pendek dan saat ini bergerak sideways. Dan telah beberapa kali gagal menembus resisten di harga 410. Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, sebenarnya peluang WG untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Dan untuk teman-teman yang masih belum mempunyai saham ini dan pingin entry membeli saham ini masih layak untuk diamati dan teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 386 di daerah supportnya, atau tunggu saham ini berhasil break dari resisten di harga 410 baru mulai entry. Melihat banyaknya asing melakukan akumulasi pada saham ini masih sangat layak untuk diamati dalam beberapa minggu ke depan, karena peluang dia untuk melanjutkan uptrend masih sangat tinggi. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham HMSP. HMSP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 0,79% ke harga 3.750. Bisa kita perhatikan di grafik, HMSP pada 1 bulan terakhir ini masih bergerak sideways, dengan resisten berada di harga 3.850 dan support berada sekitar harga 3.700. Garis MACD juga saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika dibandingkan dengan akumulasi yang dilakukan 2 minggu terakhir ini, distribusi yang dilakukan masih sangat kecil. Dari data yang kita dapat, saya melihat HMSP masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan. Jadi saham ini lebih cocok untuk di swing trade. Beli di sekitar harga support 3.700 dan jual saat mendekati harga 3.850.
karena belum ada satu sentimen positif yang bisa membuat saham ini berhasil naik dan menembus resisten di harga 3.850. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.